Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hagi Nurhani Brimase, bernim 19106112444. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana ekonomi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas dan didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Nah, ciri-ciri asas hukum pidana ekonomi itu ada 4. Misalnya yang satu bersifat abstrak, yang kedua bersifat universal, yang ketiga bersifat umum, yang keempat bersifat dinamis, dan juga ada asas-asas dari hukum pidana ekonomi. Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur lebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatan. Asas teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Nah, asas nasional aktif atau personalitas. Secara sederhana, asas hukum pidana ini menitik beratkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya. Kalau asas nasional pasif atau asas perlindungan, menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlaku perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaranya. Saya ingin melanjutkan membahas tentang teori absolut. Teori absolut merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik sendiri merupakan aliran hukum pidana yang lahir pada abad pertengahan, di mana pada saat itu di Eropa sana raja-raja berkuasa sangat absolut dan tidak ada batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat ditindak pidana maupun tidak. Teori relatif. Oke, kita lanjut ke teori kedua. Ini teori relatif yang lahir dari aliran modern hukum pidana, berbeda dengan aliran yang klasik yang melahirkan asas legalitas dan bertujuan melindungi kepentingan individu dari sewenang-wenangan penguasa. Aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Les salute the people is la supreme law. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Teori gabungan. Lanjut ke teori kedua, yakni teori relatif. Teori yang lahir di aliran modern hukum pidana berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalitas bertujuan melindungi kepentingan individu dan kesenangan kuasa. Karakteristik hukum pidana ekonomi. Kita lanjut dengan membahas tentang karakteristik. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana, merupakan corak ekonomi. Kejahatan memiliki karakteristik sebagai white collar crimes, sehingga penanggulangan dan pemberantasan memerlukan sarana-sarana khusus sesuai dengan karakteristik sebagai white collar crimes. Dengan ini saya mohon maaf bila ada salah kata dari penjelasan hukum pidana ekonomi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.